teman-teman, ujian prometrik itu either itu buat midwife atau buat nurse, itu semuanya banyak materi yang harus dipelajari. Mau itu prometrik, mau itu percent view. So, untuk menghindari teman-teman demotivasi atau kehilangan motivasi untuk belajar, kehilangan semangat buat belajar, kalian harus menemukan why-nya kalian. Kenapa sih kalian harus belajar? Nah, kalau kalian ketemu alasan krusial kenapa kalian harus belajar, nah nanti kalian bisa tetap semangat buat belajar ujian prometrik maupun percent view meskipun kalian sudah pernah gagal 1-2 kali. Oke, so masih dalam edisi kita berbagi, sharing is caring. Hari ini kita akan membahas tentang postpartum complication, a clinical reference guide ya. Buat yang belum kenal, buat yang udah kenal aku, halo teman-teman, ketemu lagi. Buat yang belum kenal, welcome. Channel ini kenalin, aku Rima, aku register midwife, bachelor specialist midwife yang memiliki Saudi Council dengan one shot exam. Aku berpengalaman 2 tahun di Departemen Labor and Delivery di Ministry di Maternity and Children Hospital ya, under Ministry of Health Kingdom of Saudi Arabia, tepatnya di Gazim Province. Dan aku juga seorang tutor prometric exam yang udah bantu banyak teman sejawat bidan lulus prometric exam. So buat teman-teman yang ngerasa kalau misalnya belajar dari sini agak kurang dan perlu pendalaman lebih lanjut, kalian boleh kontak atau komen di bawah. So, we will start our class about postpartum complication, a clinical reference guide. Oke, next. Kita ngeliat dulu categorizing postpartum risk ya, a system-based clinical framework for rapid complication assessment intervention. Sebentar, ganti pulpen dulu. Oke. Yang pertama itu ada uterine sama hemorrhage, yang kedua itu infection complication, yang ketiga vascular treats, yang terakhir itu ada psychosocial care. Di uterine hemorrhage ini yang sering menjadi soal itu adalah gara-gara hemorrhage-nya sendiri pasti shock, uterine atony, subinvolution sama hematom. Sedangkan dari infectionnya itu ada systemic itu endometritis, localized itu mastitis sama localized yang cystitis ya, infeksi saluran kemih. Next, vascular treats ini juga sering masuk di soal ya. Ini mungkin pada saat apa sih superficial thromboplebitis, femoral thromboplebitis, pelvic thromboplebitis sama pulmonary embolism. Ini yang 3 sekawan ini itu biasanya disebut DVT atau deep vein thromboplebitis itu biasanya. Dan kalau misalnya teman-teman yang udah pernah ujian pasti at least 1-2 soal itu kalian ketemu tentang yang namanya thromboplebitis. Buat yang belum tahu, ya udah kita belajar. Next itu psychosocial care. Ini perinatal loss sama grief. Jadi dia kehilangan babynya dan cara berduka kayak gitu, kayak entah itu kehilangan baby abortus kah, entah kehilangan babynya dengan congenital anomali, stillbirth kayak gitu, yang begitu lahir langsung meninggal. Oke, next. Nah, hemorrhage dan shock parameter ini like I already told many times ya, kalau bleeding itu lebih dari 1000 mili untuk yang CS ya. Terus 500 itu kalau yang NVD, normal vaginal delivery. Nah, kita harus lihat nih di kan postpartum itu di kala 4 atau 4 stage of labor itu kan 2 jam pertama kan, 2 jam di situ observasi. Nah, kalau PPH itu dia tuh dibagi sama 2, primary atau secondary kayak gitu. Kalau primary itu di dalam 24 jam pertama, habis itu 24 jam sampai ke 12 hari atau 12 minggu. Nah, kayak gitu. Nah, bisa juga kita lihat turunnya 10% dari hemoglobinnya ya. Kalau kita misalnya kita periksa. Di 4 jam pertama itu greatest risk early PPH. Iya, karena mungkin dia dengan makrosomia dari yang kontraksinya hyperstimulation, hypertonic ya, tiba-tiba biasanya karena udah terlalu hyper jadi turun, makanya jadi hipotonik, tidak ada kontraksi. Sedangkan di first 24 hours itu second greatest risk, dan beyond 4 hours itu late PPH window. Assessment findingsnya yang
yang perlu kita perhatikan adalah di perineal pad-nya itu penuh dalam 15 minutes, sama restlessness, tachycardia, hypotension. Terus penampakannya dia cool, dingin ya, clammy skin, ashen or grayish color, weakness, lightheadedness, deep snow. Ini akan sering ada di soal tanda-tanda seperti ini. Terus predisposing factor-nya itu ada uterine atony, laceration cervix maupun vagina, retained placenta fragment, placenta previa, abruption placenta, uterine overdistension, polyhydramnios atau large neonate ya, kayak yang I already told, kayak misalnya large neonate itu macrosomia. Infection, multiparity or prolonged labor, operation delivery, either itu dengan cesarean atau dengan forceps. Next, priority nursing action for hemorrhage and shock. Apa yang perlu kita lakukan? Ingat ya, kalau misalnya nanti di soal best priority, best action, first action, nah kalian harus memperhatikan. Kalau ada hemorrhage dan shock, yang pertama kita lakukan apa? Notify obstetrician atau OB-nya. Stay with client and ask another nurse to call. Yang kedua, massage atonic uterus firmly to contract. Jadi massage uterusnya kalau di atoni, massage sampai berkontraksi. Yang ketiga, elevate leg at least 30 degree angle. Yang keempat, kita ngapain? Administer oxygen by non-breather phase mask 8-10 liter per minute. Next, kita ngapain? Monitor vital sign dan empty bladder via catheterization if prescribed, kalau dikasih tahu dokternya. Next itu kita baru administer uterotonic medication, tak kasih oksitosin, prostaglandin. Ini mirip seperti cytotec sama misoprostol ya namanya. Selanjutnya kita ngapain? Restore circulatory volume with lactate trigger. Kita kasih RL atau normal saline ya. Require two patent IV line. Itu wajib hukumnya. Kalau udah hemorrhage itu, semua orang di labor itu sudah tahu. Oh, aku bakalan insert dua IV line. Dia langsung insert, dia langsung ngambil obat, terus yang lain langsung ngambil kateter, yang lain ngambil oksigen, terus habis itu ada yang kontraksiin uterusnya. Pasti itu udah tahu tugasnya masing-masing kalau di labor and delivery itu. Kalau misalnya kita di ruang DR ya, delivery room. Dulu waktu kami di LRDR itu tuh kayak gitu. Jadi tanpa dikasih tahu pun kalau kami bleeding kayak gitu, udah langsung kita tuh semua orang take oksitosin, take ini, semua orang udah langsung tahu tugasnya masing-masing. So next, kita administer blood or blood product ini later ya, after, setelah ini kita stabilize semuanya. Habis itu insert inviling urinary catheter to monitor kidney perfusion. Ini sebenarnya biasanya udah langsung terpasang di sini ya. Administer emergency medication, pasti prepare for possible surgery atau emergency procedure. Nah, kalau misalnya PPH-nya itu kita nggak bisa kita tangani, let's say retained placenta ya, tertinggal di situ, udah kita evacuate nggak bisa, biasanya kita langsung OR gitu, kita langsung teriak. Nah, langsung nanti ada satu orang yang ngerjain ini, inform consent, entah itu dokternya, entah itu kita bidannya. Terus habis itu charge nurse-nya nanti langsung mengabari OR buat persiapan operasi. Jadi semua orang itu udah tahu kalau hemorrhage, PPH itu sama shock itu sudah tahu tugasnya ngapain aja. Record event intervention sama client response. Nah, don't forget, inilah kalau di soal nanti kamu menemukan PPH, apa yang perlu kita lakukan? Best priority-nya kita ngapain? First action-nya kita ngapain? Kayak itu. Next, uterine complication. Itu ada atony versus subimpulsion. Kalau atony sama subimpulsion ini sebenarnya sama-sama tidak berkontraksi uterusnya gitu ya. Tapi uterine atony ini dia itu after delivery immediately yaitu fully contracted uterus failing to compress large open vessel at placental site. Assessmentnya biasanya uterine shock atau boggy uterus noted on palpation of the uterine fundus. Interventionnya pasti kita massage the uterus until firm. Empty the woman bladder if contributing to atony. Biasanya kalau full bladder itu bisa menyebabkan atony uteri, makanya kita selalu empty the bladder. Notify OB if unresolved, indication of hemorrhage. Ya, jangan lupa. Sebenarnya kalau di soal itu ada notify OB juga nggak apa-apa, tapi kalian tetap harus membaca soalnya secara lengkap ya.
Jangan menjawab soal kalau baru membaca 2-3 kalimatnya, harus full. So you understand the contextual of the question, apa yang sebenarnya dia tanya. Jadi jangan mengira-ngira. Next itu ada namanya subinvolution. Nah, subinvolution ini incomplete involution, failure to uterus return to normal size and condition. Intinya adalah subinvolution ini kegagalan uterus untuk kembali ke posisi atau bentuk sebelum hamil atau pada saat normal. Asesmennya biasanya ada uterine pain on palpation, uterus larger than expected. Jadi uterusnya itu harusnya di hari ke-14 itu udah mengecil ya. Udah di bawah 2-3 jari di bawah simpisis, tapi dia masih di umbilical, bayangkan. More than normal vaginal delivery. Interventionnya kita prepare administer methyl ergometrin. Kalau jangan lupa ergometrin ini kalau dia tidak hipertensi. Kalau dia hipertensi tidak boleh diberikan. Elevate legs to promote venous return sama encourage frequent voiding. Next, ada namanya hematome formation and hidden shock. Jadi localized collection in blood vessel atau blood tissue di vulva. Vulval hematomes are most common. Jadi yang paling sering itu sebenarnya hematom di sekitar vulva. Predisposing factor include operative delivery with forceps or blood vessel. Red flagnya, hematom can result in shock, restlessness, tachycardia, hypotension, dan decrease hematocrit and hemoglobin and hematocrit despite no visible exterior bleeding. Jadi vulva hematom di vulva itu jangan dianggap sepele karena itu bisa menyebabkan pasiennya shock. Assessment finding biasanya abnormal, severe pain, not relieved by comfort measure, severe pressure in the perineal area, sensitive, bulging mass, and with discolored skin, inability to void. Jadi dia berwarna ungu ya, purple. Tahu kan hematom? Terus nursing interventionnya. Nah, kalau misalnya di soal ibunya dengan vulva hematom kita ngapain? Ya, nih. Place ice in the hematome site, administer analgesic as prescribed, prepare urinary catheterization if unable to void, monitor for infection, temperatur, pulse, WBC count, ini white blood cell atau leukosit, sel darah putih ya di bahasa Indonesianya. Prepare for incision sama evacuation if necessary. Next, ada namanya vascular treat, manifestation of thrombophlebitis, like ini yang ketiga yang kita bahas tadi ya. Jangan lupa ada namanya superficial, femoral, sama pelvic. Ini tuh bakalan sering ada di soal dengan sebutan DVT, deep vein thrombophlebitis. Superficial, dia itu biasanya palpable thrombus that feels bumpy and hard, tenderness and pain in affected lower extremity, warm and pinkish red color over the thrombus area. Yang ini sering masuk di soal. Sedangkan femoral, diminished peripheral pulse, shiny white skin over affected area, pain, stiffness, swelling, affected leg, malaise, chills, and fever. Kalau thrombophlebitisnya di pelvic, biasanya dia severe chills, menggigil sangat parah gitu ya. Dramatic body temperature change. Note, pulmonary embolism may be first clinical sign. Next, gimana kita managing thrombophlebitis ini? Yang pertama, jangan lupa ya kalau misalnya di soal, maintain strict bed rest, elevate the affected leg, assess lower extremities for edema, tenderness, sama temp. Apply a bed cradle to keep bed close of the leg. Apply hot packs or moist head to elevate discomfort. Administer IV heparin. Jangan lupa ya, obatnya itu heparin, warfarin, itu. Sodium for femoral sama pelvic close to prevent further thrombus formation. Tapi ini hanya untuk femoral sama pelvic, oke? Kalau dia superficial, no need lah. Oke. Yang perlu kita edukasi ke pasiennya apa? Avoid crossing leg. Jangan sekali-sekali menyilangkan kaki. Avoid prolonged sitting. Nggak boleh duduk terlama. Avoid constrictive clothing. Jangan memakai pakaian yang terlalu ketat. Avoid pressure behind the knees. Demonstrate application of elastic stocking. Ensure compliance with prescribed antikoagulan therapy. Critical warningnya adalah never massage the affected leg. Sorry ya kalau kedengaran suara nangis anak tetangga soalnya. Next, namanya pulmonary embolism atau PE. Ini ya emergency ya. Kenapa? Karena feeling of impending doom, sudden dyspnea and chest pain, tachypnea and tachycardia, cough and lung crackles, hemotapsis.
Mungkin kalian belum pernah menemukan ini, tapi kalau di labor ini akan sering terjadi. Bukan akan sering sih, maksudnya kayak ada beberapa aja kasus yang high risk for pulmonary embolism. Nah, kalau di soal nanti ditanya, kita intervensinya kalau pulmonary embolism ini kita ngapain aja? Ini tanda-tandanya ya. Ini tanda-tandanya di soal. Jadi, oh, jangan-jangan dia ini masuknya ke PI gitu. Kita ngapain? Pertama kita kasih oksigen. Habis itu kita ngapain? Elevate the head of the bed. Habis itu kita ngapain lagi? Monitor for increasing hypoxemia. Baru habis itu kita kasih IV fluid sama antikoagulan sama prepare for administer clot dissolving medication. Oke. Next, ada namanya systemic postpartum infection. Kayak yang kita bahas kan ada 4 tadi ya di awal yang mau kita bahas. Pertama itu endometritis. Endometritis ini like always ada di soal ya teman-teman. Jadi mohon dipelajarin juga. Any infection of the reproductive organ within 20 days of delivery. Endometritis is inflammation of the inner lining of the uterus. Di first 24 hours kalau suhunya itu 38 ya, itu normal ya, normal. Kalau dia demam di 24 jam pertama itu demam normal karena dia dehidrasi. Tapi kalau demam setelah 24 jam itu apa? Dia tanda-tanda infeksi. Nah, kalau di soal cara gampangnya untuk melihat melihat dia itu demam atau enggak, soalnya biasanya kan dia di soal itu derajat Fahrenheit. Nah, ingat aja. Oh, 100,4 itu dia 38 derajat Celcius. Ya udah, berarti kalau di bawah 100,4 di bawah 38. Kalau di atas 100,4 berarti di atas 38. Nah, biasanya kita asesmennya seperti apa yang kita temukan? Ada chills, anoreksia, pelvic pain, elevate white blood cell count, malodor vaginal discharge, not normal discharge has flazy odor like a menstrual period ya kalau normal discharge itu. Tapi kalau yang infeksi itu yang kayak teksturnya kayak tofu, terus berwarna, berbau, yang kayak gitu. Nursing interventionnya kita ngapain? Oke. Position client promote vaginal drainage. Terus provide high calorie, high protein diet. Habis itu encourage fluid 3.000 sampai 4.000 ml per day. Biasanya kita cuma 2.000 ya. Kita ngapain? Isolate newborn only if maternal illness is airborne. Kalau nggak airborne nggak usah, nggak apa-apa. Tetap aja dia together with her mama. Next, localized infection. Mastitis ini juga akan selalu ada di soal ya. Inflammation of the breast resulting from a blocked duct infection primarily occurs in breastfeeding mother 2 to 3 weeks after delivery. Assessment findingnya pasti kita ngelihat dia heat, panas, swelling bengkak, tender axillary lymph node, agak keras ya, elevate temperature dan flu-like symptom, kayak agak mau demam-demam kayak gitu ibunya. Kita ngapain kalau mastitis? Maintain lactation, tetap harus menyusuin ya. Crucial actionnya kita encourage manual expression or use of the breast pump every 3 to 4 hours. Terus comfort and treatmentnya apply heat to the site, administer prescribe analgesic and antibiotic kalau ada. Habis itu support and hygiene, wear a supportive bra, avoid underwire yang nggak pakai besi ya, jangan pakai besi. Practice strict hand washing and best hygiene. Next, kalau cystitis, an infection of the bladder occurring on the postpartum period, the patient must be encouraged to consume adequate fluid and avoid frequently to avoid bladder distension. Clinical protokolnya kita harus track catheterization. If a urine specimen for culture and sensitivity prescribed, udah kita ngambil spesimen juga untuk ngasih nih, tapi harus diambil dulu sebelum dikasih antibiotik karena kita nggak tahu nih apakah dia udah bereaksi belum antibiotik yang kita kasih tadi. Next, navigating perinatal loss ya, ini agak sedih. Di soal akan ada, jadi masuknya ini di komunikasi efektif deh nanti. Associate with miscarriage ya, keguguran, stillbirth, neonatal death, preterm complication, congenital anomaly sama adoption. Ini kita akan bahas di kelas infertility. Care and communication itu yang penting adalah communicate therapeutically, actively listen and provide ample time to grieve. Biarkan kasih waktu untuk berduka ya. Respect religious, spiritual and cultural health care practices. Kita harus nge-respect secara religius, spiritual sama kulturalnya.
Notify the hospital chaplain or religious leader if appropriate. Terus memory and environment. Discuss option for seeing, holding, or bathing the infant. Prepare a special memories book with footprint, handprint, or lock of hair. Admit the mother to private room. Mark the door with special card per agensi. Ini sesuai sama rumah sakit ya. Tapi yang pasti ini kayak 1, 2, 3 tuh dikemas aja dalam bahasa yang berbeda sebenarnya. Oke. Clinical Quick Reference Symptoms Mapping. Ini cara udah paling gampangnya ya, udah disingkat. Kalau kamu menemukan dia bogi, sopnya uterus, sudah pasti apa? Uterine atony. Kita ngapain? Massage pundus. Kalau kamu ketemu soal unrelieved, severe perineal pain sama ada pressure atau pada saat pressure itu tertekan, itu apa diagnosanya? Vulvar hematom. Kita ngapain? Kita kasih ice pack untuk mengkompres sama monitor for shock. Jangan lupa si vulva hematom ini high risk for shock. Terus kalau di soal kamu menemukan shiny white skin on leg sama diminished pulses, itu apa? Femoral thrombophlebitis. Kita ngapain? Kita kasih bed rest ibunya sama do not massage. Next, kalau feeling of impending doom sama hemotapsis, itu apa? Itu pulmonary embolism. Kita ngapain? Kita kasih O2, elevated head of the bed. Terus kalau temperatur 100,4 Fahrenheit di hari kedua, itu apa? Itu sudah pasti postpartum infection, karena kita mentoleransi suhu 38 itu hanya di hari pertama, 24 jam pertama. Terus kalau menemukan di soal flu-like symptom localized breasthead, itu apa? Itu mastitis. Kita ngapain? Maintenance lactation sama apply heat ya. Kita kasih kompres hangat. Oke. Jadi buat yang belum ujian atau yang baru mau take ujian lagi, tolong ya teman-teman, bener-bener prepare yourself. Kalaupun seandainya agensi nggak bisa, kamu harus rumah sakit kalian atau klinik kalian, kamu harus ujian kayak gini, ngomong aja, ya mama, ya sister, ya mudir, kalau aku langsung ujian, nah terus aku nggak lulus lagi, gimana dong? Jadi mending aku belajar dulu baru booking exam kayak gitu. Oke kelas, hari ini sampai di sini, semoga bermanfaat. Aku doakan teman-teman sejawat bisa lulus ujian prometric exam dengan 1 kali ujian, amin, Allahumma amin ya. Dan bisa renewal kontrak tanpa takut di-terminate. Jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Anyway, tolong bantu like dan subscribe ya untuk lanjut seri prometric berikutnya. Dan supaya aku makin semangat nih teman-teman share materi dan soal-soalnya. Dan tolong juga share ke teman sejawat bidan lain yang mungkin butuh info belajar gratis. Nggak boleh pelit sama temen ya. Sharing is caring. Oh ya, feel free to reach me out teman-teman. Mau diskusi masalah apapun, you can tell me. Boleh DM di IG, Rihma Sioming atau prometric.bd. Kalau misalnya komentar di YouTube ini agak slow respon. Apa yang mau diceritakan? Bebas. Diskusi masalah agen, data flow, maris, transfer kafala, interview user, buat kamu yang mau daftar, terus nego salari, atau misalnya gimana sih cara menghadapi kepribadian staf dari negara lain yang wallahualam itu. Aku sangat terbuka untuk itu ya, walaupun belum menghasilkan solusi, setidaknya kalian punya teman gibah. See you in the next video, bye bye.